أجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأصلافنا الصالحون ونوينا مثل ما نوى سيدنا الإمام عبد الله بن عمر الشاطبي وسيدنا أحمد بن عمر الشاطبي سيدنا محمد بن أحمد الشاطبي نوينا مثل ما نوى سيد الحبيب سالم بن حبيب محمد بن سالم بن حفيد وشيخنا حبيب مار وشيخنا حبيب المشهور بن حبيب ونوينا مثل ما نوى سيد الحبيب محمد بن علوي السكاف ولا خدمتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وحاصل من قاصد النصر والقبول إقبال صلاح والله وبعدنا ما لطف العافية صلاح العاقبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا نتعلم وتعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم ودلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علم لدنيا مصواب وصافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله من يفرض له السدس، إلى قوله وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب والأخت للأب فأكثر مع الأخت الشقيقة والأخ أو الأخت للأم إذا ورثا. Kemarin sudah kita bahas sebagian daripada orang yang mendapatkan 1/6. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sudah bahas tentang 7 di antara yang mendapat orang yang mendapatkan 1/6. Kita sudah bahas al-ab, ayah, ya. Jika yang meninggal memiliki keturunan atau far'un warith, lalu kakek dan kemudian ibu serta kemudian al-jaddah atau nenek. Abah ya, bapak itu kalau tidak ada dan di situ ada kakek, maka kedudukan kakek itu seperti bapak. Ya. Tapi kalau ada bapak, ada kakek, maka kakek tidak mendapatkan apa-apa karena ada bapak. Jadi perannya si kakek itu adalah peran pengganti kalau bapak tidak ada. Begitu juga ibu, begitu juga nenek maksud saya. Nenek itu sebagai peran penggantinya ibu. Kalau nggak ada ibu, nenek dapat. Tapi kalau ada ibu, nenek tidak dapat. Lalu kemudian yang kita bahas sekarang adalah bintul ibn fa'akthar. Adalah cucu perempuan, ya. Bintul ibn yaitu putri dari anak, anak laki. Fa'akthar dari 1 ataupun lebih, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi catatan kaki nomor 3, nomor 4, ya. Idza lam yu'sibha, jika tidak ada yang mengasabah dia, au yu'sibhunna, ataupun mereka, yaitu bintul ibn kalau 2, 3, 4. Dzakarun, seorang lelaki, fi darajatihin, di derajat mereka. Min akhin,
Dari saudara, yaitu saudara bintul ibn. Jadi kedudukannya adalah ibnil ibn. Anaknya anak laki dari anak laki, yaitu cucu laki. Itu mentaksib mereka, menjadikan asobah mereka. Au ibni am, atau putranya paman. Jadi kedudukan nasabnya itu kayak gini. Kita tulis dulu cucu perempuan. Yang mentaksib mereka siapa? Cucu laki. Ini mentaksib mereka, paham ya? Menjadikan asobah. Nanti setelah asobah, kalau memang kedudukannya nggak ada paman dan lain sebagainya, nanti lidzakari mithlu hadil unthayain. Nah, ini mayit. Nah, berarti kalau ada cucu lagi, ini mayitnya adalah kakek. Punya anak ini dan anak ini. Terus ada lagi anak yang lain. Ini namanya paman. Nah, ini ayah. Kecil enggak? Hah? Terlalu kecil enggak? Bisa kelihatan ya? Nah. Oke. Saya tanya. Ya. Kalau nggak ada ini pertanyaan ya. Kalau nggak ada ini, ya, maka ini dapat nggak? Hah? Dapat nggak? Lihat dulu mayatnya yang mana ini? Hah? Mayatnya ayahnya? Kakek mayatnya. Hah? Nggak dapat, ini mahjub karena ini ibn jadinya, putra. Kalau putra yang ngambil kakek. Nah, ini perjalanan namanya nih ya, perjalanan kehidupan ya. Nah, oke. Terus anggap kemudian paman ini punya anak laki. Nah, yang meninggal mayit, sebelum mayitnya meninggal, ini mereka sudah meninggal terlebih dahulu. Jadi yang ditinggal adalah cucu perempuan, cucu laki. Hitung-hitungannya kira-kira gimana ini? Hah? Ada yang tahu? 2:1. Karena ini tidak ada ya, sebelum mayit, maka ini adalah 1, ini 2, ini 2. Lidzakari mithlu hadil unthayain. Ini kalau cuman ada ini saja. Ya. Ini putranya paman berarti ya. Ini putranya paman, ibn am. Putra paman, ini sederajat. Ini namanya sederajat ini. Makanya di sini dikatakan ya. Catatan kaki nomor 4, kitab yang kuning. Idza lam ya'subha aw lam ya'sibhunna dzakarun, laki-laki, dzakarun ya. Fi darajatihim, di derajatnya mereka. Ini cucu perempuan 1, 2, 3 terserah. Tapi yang penting di sini di derajatnya dia, 1 derajat dia, ada cucu laki-laki yang lain. Dikatakan min akhin, dari saudara. Ini saudara namanya. Paham ya? Ini saudaranya ini kan, satu ayah kan? Au ibni am, ataupun anaknya paman. Ini paman anaknya ini. Ini namanya derajat, 1 derajat.
ini 1 derajat sama ini. Ya, nanti kalau kakek punya saudara berarti 1 derajat mereka. Jadi ini 1 derajat. Ini ataupun ini sama posisinya. Karena yang meninggal adalah kakek. Kalau yang meninggal bapak beda lagi. Ini bukan masuk derajatnya ini. Ya. Tapi yang derajatnya adalah ini. Tapi kalau yang meninggal mayitnya kakek, maka cucu semuanya dapat 1 derajat. Ya. Paham ya? Oke. Lalu kemudian ma'a bintus sulb. Dan dengan binti sulb. Binti sulb itu putri. Kalau si kakek ini meninggalkan anak perempuan juga. Ya, putri. Ini namanya binti sulb. Nah, nanti hitung-hitungannya ini nanti beda-beda semuanya. Hitungannya berbeda semuanya. Oke, sekarang kita lihat bintil ibn ya. Bintil ibn. Kita kasih hitung-hitungan seperti gini. Ingat-ingat ya, 1/6 ya. 1/6. Sisa dari 1/6 ya. Oke. Di sini ada putri. Kemudian di sini ada cucu PR perempuan. Dan di sini ada saudara syaqiqah. Kandung. Kalau kita ngeliat gini yang mati berarti siapa? Tak enak sebenarnya. Yang mati siapa nih kira-kira? Hah? Siapa yang mati? Kakek. Oke, sip. Yang meninggal adalah kakek. Kakek punya anak putri ini. Kalau dibilang putri berarti berapa? Hah? 1/2. Oke. Yufradu laha. Ini. 1/2. Sekaku anak bahasa anulis angkaan ini. Cucu perempuan. Cucu perempuan berapa? 1/6. Saudara kandung. Laki loh ini. Ingat ya, laki. Laki ini mentok kalau misalnya ada anu-anu dilihat ada benar asobah jadinya. Di sini berarti nggak ada apa-apa, berarti ain asobah. Oke. Akar permasalahan ada yang tahu? Ada yang tahu? 6. Oke. 6/2-nya berapa? 3. Ini 1/6 dari 6. 1. Saudara kandung sisanya. Berarti 6 dikurangi 4 itu 2. Paham ya di sini ya? Bukan saudara kandung, pokoknya diingat-ingat. Saudara kandung ini, saudari kandung, saudari ini putri ya. Putri itu dapatnya adalah 1/2 kalau 1 orang. Kalau 2 orang dapatnya 2/3. Itu diingat-ingat aja. Nanti insya Allah kalau anak nganggur, anak bikinkan skema yang lebih enak dengan syarat-syaratnya dan juga ashabut ta'sib. Kapan ini jadi asobah, kapan enggak dan lain sebagainya. Plus akhul mubarak. Ya sudah ono waktu kosong naik. Enggak ada waktu kosong ya hati-hati. Ya. Kemudian
Oke. Di kitab ini ada beberapa, karena ini kitab Yaqut ini Ru'usul Masail. Ru'usul Masail itu adalah pokok-pokok permasalahan, yaitu persyaratan, rukun dan lain sebagainya. Sehingga ada beberapa permasalahan yang nggak masuk di sini. Saya kasih contoh, misalnya permasalahan Qoribul Mubarak, Akhul Mubarak, Akhul Mas'um atau Qoribul Mas'um, yang kapan hari saya sampaikan. Begitu juga ada permasalahan misalnya Gharawain, itu nggak disebutkan jelas. Jadi di sini ada yang tidak disebutkan, tapi nanti dari contohnya ada. Disebutkan di ta'liq catatan kaki nomor 5. Ya. Ma'a binti sulb. Kada ma'a bintil ibn. Begitu juga dengan bintil ibn, agrab yang lebih dekat, takmilatan li thulutsain fihima. Ya. Untuk menyempurnakan daripada 2/3 dalam bintil ibn yang lain. Bintil ibn agrab ya, yang berarti 1 derajat, ada bintil ibn lagi. Cuman sekarang ini permasalahannya adalah ada yang namanya penyebab bintil ibn itu sakot. Sakot itu apa? Sakot itu nggak dapat apa-apa. Nah, kapan itu? Permasalahannya itu apabila ada yang namanya, di sini katakan fa in kana nama al-bint as-sulb musyarik untha. Enggak tahu itu ada di Anda. Kemarin sisa 1 diambil itu plastik itu. Oke. Ini sudah ada. Sumbernya dari sini. Itu KW semuanya, ini yang asli. Ya. Di sini saya kasih contoh gini. 2 putri. Kemudian ada cucu perempuan. Lalu kemudian ada paman. Maka di sini cucu perempuan ada nggak di sini? Cucu perempuan. Cucu perempuan ini sakot di sini. Kenapa sakot? Karena di sini 2/3. Dia nggak dapat apa-apa karena masih ada putri. Karena ada putri, maka cucu putrinya ini lebih dari 1 ya. Kalau 1 orang, cucu perempuan dapat. Tapi kalau 2 orang, cucu perempuan nggak dapat. Makanya di dalam persyaratan itu dikatakan, ini persyaratan yang di kitab yang ya, kitab yang lebih detail, itu dikatakan kalau ada fa in kana ma'al binti sulub, ini binti sulub namanya, musyarik yang kongsi dengannya untha, seorang perempuan, berarti 2 orang putri, sakotot bintil ibn, ini rumusnya. Maka yang namanya bintil ibn yaitu cucu perempuan, dia jatuh. Kalau di sini artinya jatuh apa? Hitung-hitungan ternyata dia akhirnya nggak dapat apa-apa. Hitung-hitungan nggak dapat apa-apa. Beda antara sakit, jatuh dan mahjub. Kalau mahjub itu mutlak sudah nggak dapat. Tapi kalau sakit ini hitung-hitungannya dia
dimasukkan dan ternyata tidak dapat. Jadi dimasukkan dulu, ayo hitung, terus kau tidak oleh. Tapi kalau mahjub itu memang kamu nggak masuk di sini. Paham ya? Dari awal yang namanya mahjub itu sudah tertutup. Itu. Maka seperti contohnya itu, kalau mahjub itu contohnya itu ada anak laki. Dan kemudian di bawahnya itu ada namanya cucu laki. Nah, ini dapat, ini mahjub. Kenapa mahjub? Ya sudah, kamu nggak dapat, nggak usah masuk, nggak usah melok-melok, metu kan, ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau sakit itu dihitung dan ternyata kemudian kamu tidak dapat. Nah, ini kayak gini. 2 putri. Persyaratan cucu perempuan dapat 1/6 itu, ya. Ingka nama al-bint sulb musyarik untha. Kalau ada dengan binti sulb, putri sulbi, putri kandung, musyarik, orang yang mengkongsi dengan putri kandung tersebut, untha, perempuan juga, yaitu putri ini, jadinya bintan. Maka sakotot bintul ibin, yang namanya bintul ibin jatuh. Ini kalau hitung-hitungannya kira-kira berapa? Bintul ibin, bintan, 2 orang putri dapatnya berapa? 2/3. Kalau 1 berapa? Setengah. Ingat, penghuni setengah, kalau jumlahnya itu 2 ke atas, maka dapatnya 2/3. Oke. Nah sekarang cucu perempuan gimana nasibnya? Saqitoh. Dia nggak dapat apa-apa. Kasihan deh lu. Apa sakit lagi? Saqitoh. Dia nggak dapat apa-apa. Nasibnya ini cuma gara-gara ini aja. Lah paman, ya apa paman? Paman laki apa perempuan? Dapatnya apa? Ingat, kalau laki di sekeliling perempuan dan itu paman, saudara, ataupun saudara laki, ataupun putra, maka dia dapatnya adalah asobah. Nah sekarang ya, usul masailnya berapa? 3. 2/3 dari 3. Wah, sisanya 1. Ini hilang, ini nggak dapat ini. Mau dapat apa? Orang putrinya masih ada loh. Mau dapat apa? Sedangkan putrinya masih, derajatnya putri lebih tinggi daripada cucu perempuan. Nah, iki ribut ngomong kok ini kesik putu, api anak. Ibaratnya logikanya seperti itu. Oke, ini syaratnya ini sakhitoh kalau misalnya ya di bintu sulbi, adik putri kandung, ada yang menemani daripada saudarinya perempuan. Nah kalau laki ya apa? Kalau laki ya apa ini? Jadinya kayak ini. Kalau laki ya, ayo. Ada nggak yang bisa jawab ini? Ini putra. Ada yang bisa jawab? Ya apa hijabnya itu? Cucu sama paman mahjub. Kenapa mahjub? Putra 2, ini sah. Paman gak melok-melok, cucu gak melok-melok. Ini punya kuasa ini. Lidzakari mithlu hadil unthayain. Atau kalau nulisnya ini sebenarnya kayak gini aja. Nah, ini ain atau bukan ain, memang atau ya ain lah sama. Ini 2, ini 1. Usul masailnya adalah 3, 2, 1 selesai. Oke.
Sekarang saya kasih contoh yang lain dengan syaratnya yang lain. Tadi syarat pertama sudah, syarat kedua sudah, yaitu dapat 1/6. Ya, cucu perempuan dapat 1/6 apabila tidak ada putri yang 2 orang. Kalau 1 orang dapat 1/6, tapi kalau 2 orang sudah nggak dapat. Oke, sekarang persyaratan selanjutnya. Malam tu'assib bi garibin mubarak. Putri atau cucu perempuan itu akan mendapatkan 1/6 selama tidak ada yang mengajak daripada saudara yang berkah. Saudara berkah seperti apa? Contohnya kayak gini. 2 putri. Ayo kon. 2 putri. Ini jebakan ini. Lalu kemudian ada cucu perempuan. Ini pertanyaannya Haji Mas Duki kemarin ini. Salah satunya masuk ke sini. Ada cucu laki. Ibnil Ibn gitu loh. Ibnil Ibn bagi yang mau pakai bahasa Arab ya. Ini bintil, enak bahasa Arab ini teman-teman. Nah, ada bint, ini bint, bintan. Oke, ada yang bisa jawab? Syaratnya ini dapat 1/6, 1/6. Dapat 1/6. Salah satunya bukan ini 1/6 ya, nanti dapatnya beda lagi. Itu kalau 2 putri ini jadi 1 putri. Tapi sekarang tadi ini tidak dapat apa-apa gara-gara 2 putri. Sekarang nasibnya seperti ini. Ada yang tahu caranya? 2 putri dapat berapa? 2/3. Cucu perempuan dapat berapa? Ada yang tahu? Kalau yang asobah, misalnya asobah, ini jawab asobah. Kenapa asobah? Ada cucu laki. Ada cucu laki. Kalau ada cucu laki jadinya berapa? Jadinya asobah. Wa ma adraka ma asobah. Oke. Ini namanya akhul mubarak. Al-akh al-mubarak atau qarib al-mubarak. Nah, ini cucu laki. Oke. Terus usul masailnya apa? Akar permasalahannya berapa? Pertamanya 3. Ya apa 3 ya? Ini ya. Betul gini ya. Ini dapat berapa? 2. Ini dapat 1. Satu rame-rame. Bisa enggak? Yang paling ribut di sini berapa siapa? Cucu perempuan sama cucu laki. Cucu perempuan ngomong gara-gara kau niki oleh, cucu laki ngomongnya ndak gara-gara aku kan enggak oleh. Nah, maka bagi 2. Oke, bagi 2. Piro? Setengah-setengah. Bisa pecahan. Bisa pecahan. Di sini enggak bisa pecahan. Pecahan itu cuma di sini aja untuk pembagian. Tapi kalau untuk ini nggak bisa dipecah. Maka ada 2 orang kalikan 2, ini 6 jadinya. Paham ya? Kalau urusan gorib mubarok ini bukan 2/1, nggak ada. Bagi sama rata namanya. Urusan ini. Maka jadinya berapa? Enggak, sebentar. Ini cucu laki ya. Ibn. Enggak, betul. Ibn.
Bukan akh mubarak, ini gorib mubarak. Bukan akh mubarak, ini gorib mubarak. Kalau akh itu baru. Oke, 6. 2 banding 1 nggak bisa ini. Lalu 2 kalikan 3 sama dengan? Enggak 6. Ini 2 nih. Ini 2, ini 1 nantinya. Lidzakari mithlu hadil unthayain. Benar, 3 jadi ya. 3 kali 3. Iya benar, 3 kali 3 cocok ya. Sama dengan 9. Ya ini bukan akh mubarak tapi ibnul ibn, kuat ya. Anaknya anak laki, sedangkan ini putri. Lalu jadinya 3 kali 3 lidzakari mithlu hadil unthayain. 2/3 dari 9? 6. Hah? 6. Lalu kemudian lidzakari mithlu hadil unthayain. Sisanya berapa? 3. Cucuk perempuan dapat 1, cucuk perempuan laki dapat 2. Ibnul ibn. Ya, ibnul ibn. Ini dihitung 3 kepala berarti. Dikalikan 3 sama dengan 9. Putri ini dapat 6. Jadi bagi 2. Nah, betul. Itu siap. Ini namanya gorib al-mubarak. Gorib mubarak. Tapi di sini ada pertanyaan enggak? Hah? Iya. Mana? Kalikan 3. Ini cucu perempuan itu lidzakari mithlu hadil unthayain. Untuk 2 orang laki, untuk seorang laki itu dapatnya 2 kali jatah perempuan. Al-Quran kan ya. Nah, cucu laki apa enggak? Laki, berarti hitungannya 2 kepala. Kalau cucu perempuan hitungannya 1, kan jatahnya seperti itu. Maka diambil dari sini. Ini pembagiannya harusnya pembagian ini saja. Cuman karena ini ada aul dinaikkan lagi. Berarti 3 kali 3 sama dengan 93. Ini ngambilnya dari sini. Paham ya? Oke. Kalau ini nggak ada berarti mahjub nanti. Itu tadi sudah. Lalu kemudian oke. Ada posisi cucu perempuan terhijab. Ini sudah tadi. Paham ya sudah ya? Ada posisi 1/6 ini yaitu cucu perempuan ini terhijab. Ada posisi yang terhijab. Apa itu? Apa itu? Wa in kana ma'al bintis sulb. Jika ada dengan putrinya mayit ini, musyarik dzakar. Tadi musyarik perempuan jadinya sakit. Ayo kan melok kita hitung-hitung nek kon oleh MPN. Itu sakit. Ternyata enggak oleh, wis kon gugur. Bukan mahjub. Gugur. Itu kalau putri ini ditambah putri. Nah, sekarang ini putri ditambah putra. Ini putri ditambah putri sama dengan sakit, cucu, PR, gugur. Wah, ini kalau putri tambah putra, cucu perempuan mahjub. Mahjub itu apa? Apa mahjub? Hah? Terhalang. Sekarang terhalang menek. Kasihan ini sudah ya. Kalau nggak ada apa-apa terhalang kan. Apa ngumpul? Betul. Hah? Nah, terhalang, tersingkirkan. Semuanya tulisannya dokter. Oke, contohnya bagaimana? Ya. Di sini katakan contohnya ada putri. Lalu ada putra. Lalu ada cucu perempuan.
Oke. Ada yang tahu? Putri berapa dapatnya? Ah? Setengah. Setengah. Putri sama putra, lidzakari mithlu hadil unthayain. Maka dapatnya asobah. Ingat, putri sama putra itu dapatnya asobah. Kenapa ada putra? Kalau nggak ada putra, beda lagi. Putri dapatnya berapa? Setengah. Cucu dapatnya seperenam. Kalau nggak ada putra, kalau ada putra ya sudah karo-karo iki empek. Nah, cucu perempuan berapa? Ada yang tahu? Hah? Mahjub. Anunya berapa ini? Akar permasalahannya berapa? 3. Kenapa kok 3? Karena ini cuma 3 kepala. Dan ini mahjub. Dan ini apa? Asobah. Maka putrinya dapat berapa? 1. Paham ya? Putri dapat 1. Putra dapat 2. Lidzakari mithlu hadil. Iki paling gampang faraid itu kalau hitung-hitungannya 2 orang ini aja. Keluarga besar, anggap aja ini keluarga besar. Ini mayit. Ya. Ini kakek. Mayit punya anak laki sama perempuan. Mayit ini punya saudara. Saudaranya anggap saudaranya 20 orang. Saudarinya 20 orang. Bayang ya. 40. Ini neneknya banyak soalnya. Hah? 41 sama iki, wirid wis. Ya. Coba bayangkan, ini keluarga besar. Begitu ini mati, kakek kanan kiri, saudara, saudari ini semuanya wis ngene-ngene. Ini meninggalkan harta 100 M. Ya, 100 M. Terus nek hayal iku sing gede sekalian. Ninggallah 1000 lah percuma. Ya, 100 M iki wis arep-arep, iki wis arep-arep kakek ngomong, "Ya Allah, anakku mati." Dan delok anak iku ambek delok, "Waduh, mari kene oleh." Enggak taunya apa? Ada 2 orang ini. Dapat enggak semuanya itu? Hah? Enggak dapat. Iki sing oleh. 2, 1. 100 M itu tadi kayak wong loro gitu. Paham ya? Ini faraid yang paling mudah di sini. Sisanya hitung-hitungan. Iya, 1/3, 1/2, iki, iku. Nah. Oke. Di sini kaidahnya ya. Putri tambah putri, cucu perempuan gugur. Putri tambah putra, cucu perempuan mahjub. Lalu kemudian wa in kana ma'a bintil ibn, tapi ini gampang juga ini. Apabila bersama bintil ibn, cucu perempuan, itu tak sebut sebenarnya mau, cuma disebut nang kitab ini. Ada yang namanya ibn cucu laki. Asabaha wasar lidikarat mithul hadil unthayain. Berarti mayit ini kakek itu meninggal nggak punya siapapun kecuali cucu perempuan dan cucu laki. Ayo, mungkin soft belakang ada yang mau jawab. Ayat. Pertanyaannya dapat berapa nih cucu perempuan sama cucu laki? Yang ini berarti. Gitu ya? Oke. Betul?
Yakin? Yakin betul ya. Yus pinter lidakir pinter hadil unsayain. Maka dapatnya apa? Asobah. Kalau sekarang asobah ini ya apa? Ya ini 2, ini 1. Akar permasalahannya berapa? Ada yang tahu? 3. Sudah 3. Gini aja. Ini 1, ini 2. Terus kaitannya apa? Kaitannya adalah dengan adanya ini tidak mendapatkan 1/6, tapi gabung tadi sih. Oke, ini sudah selesai untuk yang bintil ibn. Lalu selanjutnya adalah wal ukhti lil ab fa aktsar. Dan saudara sebapak. Fa aktsar, dan untuk lebih, ma'a ukhti syaqiqah, dengan adanya saudari kandung. Dengan adanya saudari kandung. Itu kalau di gambarnya adalah nomor 13, kalau di kertas itu dikatakan ukht lil ab, saudari. Di sini saudara nomor 13 ya, saudara perempuan sebapak. Itu jika ada ya, di situ tidak ada anak, tidak ada far'un waris, atau juga cucu laki-laki, tidak ada juga saudara kandung laki ataupun seayah, sebapak. Tapi ada yang namanya saudari perempuan sekandung, ukhtu syaqiqah. Fa aktsar ma ukhtu syaqiqah. Catatan kaki nomor 6, takmilatul tsulusain, untuk penyempurnaan 2/3. Hadza in lam yakun, dan ini jika tidak ada ma'aha, kepada saudari ya, syaqiqah. Ini syaqiqah ini berarti ya. Au ma'ahunna. Ma'aha ukhtul ab ya. Au ma'ahunna, atau bersama mereka, man ya'sibuha, siapa yang mentaksib mereka, mengumpulkan taksib asobah bersama, ngajak asobah. Au ya'sibhuna minal ikhwalil ab, yaitu dari saudara sebapak. Walam yakun hunaka hajib laha, dan di situ tidak ada yang namanya hajib, penghijab atau yang menyingkirkan untuk ukhtul ab, atau satu ukhtul ab atau ukhtul ab yang banyak. Dari far'un waris, kalau ada far'un waris berarti ukhtul ab hilang. Au ab, yaitu aslud dzakar, awil jad, kakek, au akh syaqiq, atau saudara kandung. Kalau ada 4 orang ini, maka saudari perempuan tersebut ya, akan terhijab. Oke. Sekarang saya kasih contoh. Karena waris ini lebih bisa dipahami ketika ada contoh. Contohnya, di sini katakan antarit asyaqiqal wahida nisf fardhan. Admul mu'assib, tanpa ada orang yang mentaksib. Di sini ada siapa tadi? Ukhtul ab. Ya. Tapi saudari dulu. Saudari kandung. Ini yang mati memiliki saudari kandung. Bapaknya kawin menek, dia anak manek. Ya. Si mayit tadi kawin dan punya anak laki. Namanya saudari bapak, sebapak ya, sebapak. Lalu punya yang namanya, ini saudari KB ya. Saudari kandung, saudari bapak, sebapak, dan juga paman.
Kalau dikatakan paman berarti siapa? Hah? Berarti saudaranya mayit. Oke. Sekarang pertanyaannya, ada ukht syaqiqah. Ada saudara kan? Kandung. Saudara kandung dapat berapa? Setengah. Saudari kandung dapat setengah. Saudari bapak. Tadi lihat ya. Di gambarnya itu kan dikatakan nomor 13. Dapat 1/6 dengan adanya saudara perempuan atau saudari sekandung. Ini ada saudari kandung. Berarti ini dapatnya 1/6. Paman. Paman dapat apa? Hah? Asabah. Paman asabah. Oke. Akar permasalahannya berapa? Hah? Akar permasalahannya 6. Karena ada 1/6 ya pasti 6. Oke. Setengahnya? 1/6-nya? Paman dapat? Oke. Paham ya? Paham ya? Ingat persyaratan. Insya Allah nanti kalau kita tulis persyaratannya lebih detail daripada yang digambar itu nanti. Tapi bagus entek. Pajangan tayo opo ngene ya. Babnya sudah habis tadi. Oke. Lalu kemudian ada aul sekarang ini. Kita cari permasalahan yang agak rumit. Kalau ada yang rumit kenapa diberi mudah gitu kan ya. Ada ukht syaqiqah 1. Nah, ini 2 saudari bapak. Tambahannya cuma kita ya. Pengaruh loh ya. Tambahan seperti ini aja pengaruh. Maka dapatnya berapa? Matannya mengatakan seperti ini. Al-ukhtu lil ab fa'akthar. Fa'akthar berarti saudara sebapak fa'akthar. Lebih banyak. Berarti 2 dan ke atas. Saya ambil 2 aja. Hitung-hitungannya pira ya? Hah? Hitung-hitungannya kayak apa ini? Kayak tadi? Enggak. Kalau tadi kan gampang, 1/2, 1/6 asobah. Tapi sekarang ini. Ayo anggap hitung-hitungan seperti tadi ya. 1/2, 1/6 asobah. Kepalanya berapa ini berarti? Hah? 6, oke. Ini dapatnya berapa? 3, ini dapatnya? Ini dapatnya? 2, oke. Teman-teman enggak ini? Coba jambaan, cekal-cekal rambutnya. Hah? Berarti berapa yang ribut ini? 2 orang. Oke. 2 orang ya, berarti 2 kepala. 6 kali 2. 12 bagi 1/6 bisa enggak? Sangat bisa ya. Oke, sekarang hitung-hitungannya berapa ini? 6. Setengahnya 6, oke. Lagi 2 langsung. Ini 4. Memang pedagang ini, Masya Allah. Kira-kira enggak iya? Aman ya? Aman ya? Aman. Ini jadinya ini. Cuman untuk maslahatnya 2 orang ini aja dikalikan 2 nanti. Wong luri gitu aja kira-kira. Itu. Nah sekarang syarat selanjutnya
Fa in lam tarith asy-syaqiqah an-nisf fardhan ka'an kanat asaba ma'al ghair saqatat ukhtul ab. Nah, sekarang ini sakot kayak tadi tuh. Sakot itu apa? Gugur. Ayo kau tak cek hitung-hitungan arisan. Begitu hitung-hitungan arisan, ayo kau nyingkir apa? Ya. PHP. Saya hapus ini. Ini tadi gara-gara naik sampai 12 gara-gara 2 orang. Lalu kemudian sekarang adalah ada yang namanya bint. Oke. Ada yang namanya bint. Putri. Lalu kemudian di sini ukht syaqiqah, saudari kandung. Lalu di sini ada yang namanya ukht li'ab. Apa mau? Saudari bapak. Kira-kira ini kayak nepotisme ini. Iya. Kenapa nepotisme? Karena dengan adanya saudari, dengan adanya putri, maka saudari kandung ini dirangkul. Saudari kandung itu bapak sebapak sekarang yang mati ini siapa? Hah? Ya, yang mayit ini siapa? Bapaknya. Ini kandung. Bapaknya berarti bapaknya ini ya. Ini berarti saudaranya ini kandung. Putri iki ambek iki jidak, ambek iki tidak jidak karena iki satu jihad bapak. Sak bapak. Ya. Sedangkan putri ini ini soalnya anu iki. Putri iki mangkal ambek iki sak bapak. Kon ibu undang di mbok kamu ngono-ngono ibarate. Paham ya? Istri novela sinetron iki. Putri dapat berapa? Hah? Setengah. Oke. Saudari kandung di sini dikatakan, saudari kandung karena adanya putri, maka dia asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair kenapa? Kita tidak siji, dianggap siji. Di masalah-masalah yang lain juga pernah ada ini. Yang pernah terlewat juga ada. Maka di sini asoba ma'al ghair. Ghair itu sapa? Asoba bersama yang lain. Yang lain itu adalah putri. Sedangkan saudari bapak nasibnya adalah sebenarnya sakitoh atau mahjub, sakitoh atau mahjub. Dengan adanya ini, dengan adanya putri, ini sakitoh, mahjub, nggak oleh apa-apa. Kenapa? Karena ada putri. Kalau ini dihapus dapat, tapi kalau ini ada putri maka tidak dapat. Hitung-hitungannya adalah daripada 2. Wes, iki siji, iki sih, ini nggak oleh. Ingat, saudari bapak kalau ketemu putri dan saudari kandung, maka dia mahjub. Oke. Wa kadza idza ta'addadat asy-syaqiqah fa innahu la syai' li ukhti ab. Begitu juga ukhti ab ini mahjub, mahjub jika ta'addadat asy-syaqiqah. Jika saudari perempuan
sekandung itu banyak. Maka hasilnya kayak gini, hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya seperti ini. 2 putri kandung. Ya. 2 putri saudari kandung. Ukhti ab 1. Terus ini paman, ini contoh pertama. 2 putri, 2 saudari kandung. Lalu kemudian ada ukhtul ab, kemudian ada paman. Karena ta'addad, jumlahnya banyak, saudari kandung, di matan ini dikatakan takmilatul tsulusain. Bentar ya. Al-ukhtu syaqiqah 1. Takmilatul tsulusain. Wa hadha in lam yakun ma'aha aw ma'hunna man yusibhuna aw yasib minal ikhwatil ab. Walam yakun hunaka hajib laha. Ya, ukht syaqiqah, saudara kandung. Maka di sini dikatakan idza ta'addadat, kalau terjumlah atau berbilang lebih dari 1, asy-syaqiqah, saudari kandung, fa innaha la syai' li ukhti ab, maka tidak ada sesuatu apapun untuk saudari bapak. Karena saudari kandung lebih utama. Dunia nyata aja ini nggak direken. Begitu juga di waris-warisan. Maka ini adalah 2 saudari kandung berapa? 2/3. Kalau 1 berapa? Setengah. Saudari bapak cuma 1 orang, digeruduk wong loro, wis gak oleh apa-apa. Kirim salam. Sakitoh. Paman asabah, paman ini 10 tahun, 20 tahun gak ketemu, pas mati oleh warisan. Nah, iya. Nah. Lalu kemudian berapa? Akar permasalahannya jadi 2/3, 3 ya. 3. Ya, 2 saudari kandung, 2/3 dapatnya berapa? 2. Ini 0. Ini 1. In ta'addadat, jika berbilang. Saudari kandung, maka saudari bapak sakit. Kalau di situ juga ada asabahnya. Lalu kemudian ada di sini permasalahan akhul mubarak. Akh mubarak. Si mayit bapaknya. Bapaknya ini mayit punya anak 1. Punya ini, anggap 2 ya, saudari. 2 saudari kandung. Bapaknya kawin meneh, duwe anak maneh. Saudari bapak, saudara bapak. Sama akh. Ini seibu, ini kandung. Ya. Ini yang namanya, kalau tadi itu gorib mubarak, sekarang akhul mubarak. Permasalahannya sebenarnya sama. Gorib mubarak itu ya akh mubarak melbu dan lain sebagainya masuk. Ini saudari bapak, ini saudara bapak, sebapak. Oke? Kira-kira hitungannya seperti apa? Ada yang tahu? Prinsip saudara mubarak ini yang asalnya mahjub ditolong dengan bapak, dengan saudaranya ini. Itu namanya akhul mubarak.
saudara pembawa barokah. Dulu Regi saudari perempuannya ini tidak dapat apa-apa, cuman gara-gara ada ini maka dimasukkan dan dia dapat. Pertanyaannya, 2 saudari kandung dapatnya berapa? 2/3. Gampang-gampangan ini kayak ngono ya. Kalau 1,5, kalau ini 2/3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tetap 2/3. Tapi begitu 1 dapatnya setengah. Saudari bapak harusnya mahjub kan ya. Tapi ini enggak. Karena ada ini maka dia mendapat asabah. Akar permasalahannya berapa? 3. Oke. 2/3. 2. Ini 1. Adil. Hah? Nggak adil ya? Berarti harus dinaikkan berapa? Dikalikan berapa? Hah? Jangan ikut-ikut orang. 2 yang ngeramput ya. Hah? Kalikan berapa? Berapa kepala ini? Lidzakari mithul hadzil unthayain. Kalikan 3 sama dengan, ya mirip dengan tadi berarti kan. Nah, kalau tadi itu Qorib Mubarak, sekarang ini Akhul Mubarak. Duduk jenenge Mubarak ya. Bawa berkah. 9. Oke, 2/3 dari 9. 6. Sisanya 3. Maka dibagi lagi. Saudara bapak dapat 2, ini dapat. Paham ya? Oke. Paham? Ada yang nggak paham? Hah? Oke, paham kabeh. Siapa mana rek? Aku iki husnudzon wae, aku ngerti ya. Pamane Drahman, wah wis pindah alam ya. Ayo pindah alam ya. Dia di sini cuma uji nyali. Oke, apa siapa? Apa tak ngono-ngono? Hah? Oh, iya. Hah? Siapa? Loh, 3-nya dari mana? Itu pertanyaan itu apa? Butterfly effect apa jenis? Iya, kan tadi itu sisanya 2 orang ini kan ya. 2 orang ini kan saudari sebapak sama saudara kan? Sebapak. Kan gitu ya? Saudari dapatnya berapa tadi harinya? 1. Saudara? 2. Ini sama ini berapa jadinya? 3. Tadi kan nggak cukup ini 3 ini. Loh, bahasa Arab kan? Kan nggak cukup ini 3 untuk ini. Maka dikalikan kepala ini. Oh, udah ketok dah. Iya. Ya ini coba bahasa Arab enak. Oke, sekarang wa in wujida lil ukht lil ab mu'assib asabaha wa sara lidzakari mithl haddil unthayain. Jika ada saudara lil ab itu mu'assib. Mu'assibnya itu berarti yang bawa dia taksib. Siapa tadi? Akhul ab. Kalau dikatakan jika ada di seorang putri itu mu'assib. Mu'assibnya putri siapa? Putra. Kalau saudari kandung, mu'assibnya siapa? Saudari kandung. Akhu syakik, saudara kandung. Saudari kandung, mu'assibnya saudara kandung. Mu'assib itu apa? Ngejak-ngejak bareng. Supaya kita ini dapat 2 bagi perkapalan, dapat lakinya dapat 2, saya dapat, perempuannya dapat 1. Nah, kalau dikatakan wa in wujida, dan apabila didapatkan lil ukh, untuk seorang saudari lil ab sebapak,
Mu'assib. Nah, saudari sebapak iku mu'assibe sapa? Akhun lil ab, saudara sebapak. Pokoknya ngono-ngono. Ya. Oke. Asabaha, maka dia mereka berdua itu yaitu ukhtulil ab asabaha mendapatkan asabah dan menjadi akh atau saudari bapak, saudara bapak, laki-laki perempuan, asabaha wa sara lidzakari mithlu hadal unsayain, maka ini semuanya asabah dan untuk orang laki dapat 2 dan perempuan dapat 1. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah yang mati adalah seorang suami. Kalau yang meninggal suami berarti ada istri. Lalu di sini ada pembahasannya ukht li ab, saudari bapak, sebapak. Dan di sini ada saudara bapak. Kelihatan? Kelihatan? Oke. Istri dapat berapa? Hah? Nggak ada faraun waris, nggak ada apa-apa. Ini kemanten nyar mau kawin, begitu akad gabil tu nikah, mari jangan senengnya kena serangan jantung. Rada ekstremisme kan sinetron ini. 1/4. Oke. Saudari bapak dan saudari sebapak dan ada saudari seibu. Saudari sebapak sama saudara sebapak ini duluri muncul. Maka di sini dikatakan karena nggak ada apa-apa lagi, nggak ada saudara, nggak ada siapa dan lain sebagainya. Yang ada adalah orang luar yaitu istri, bukan dari golongan keluarga. Orang lain datang istri itu, maka dapatnya 1/4, sisanya adalah asabah. Paham ya? Paham ya? Jadi ini kayak gini. Suami plus istri. Tapi suami ini meninggal. Dia punya saudara. Saudaranya cuma semuanya dari bapak, lain ibu. Saudara plus saudari. Ini sebenarnya satu keluarga kan? Ini orang lain teko, nek gak dikawin ini gak ada apa-apa iki. Paham ya? Nah, lalu kemudian muncul ini, hitungannya dapatnya berapa? 1/4. Lalu ini dapatnya berapa? Asabah. Gak punya anak, gak punya bapak ini sudah. Maka hitung-hitungannya berapa kira-kira? 4. 1/4-nya berapa? Kok nang ngono. 4. 1/4-nya 1, sisanya 3. Pakai all apa enggak? Enggak pakai. Kenapa? Karena ini 1, ini 2. Paham ya? Paham ya? Oke. Agak paham. Enggak, memang gitu. Saya pertama waktu Yakut enggak paham, tapi begitu pagi saya setelah menghatamkan Qatrun Nada Nahwu. Qatrun Nada hatam baru belajar takmilah. Takmilah itu baru khusus kitab untuk ini. Di Surabaya itu dulu ada rumahnya petukangan sini. Itu beliau membuat kitab namanya Habib Ahmad bin Umar Pak Agil. Beliau ngarang kitab ini Faraid ini kurang lebih 600 halaman. 600 halaman. Wakeh wong alim-alim iki nang Indonesia. Gak kalah sebenarnya. Cuman kita api gara-gara rene iki nek nang rene kan anu ya. Rodok duit titik entek santri iki waduh gak ada duit kerja. Begitu mlebu kerja, seneng kerja, hilang kitab-kitabe. Ngeblank maneh. Jadinya seperti itu. 600 kitab itu 600 halaman itu wakeh. Apalagi cuman satu bab. Jadi kan 600 halaman. Ini luar biasa.
Nama kitabnya itu Silahun Nahid. Silahun Nahid. Nahid. Sisa siapa? Sisa sekarang al-akh awit al-ukht lil ida waritha. Iki jenenge dulur pupuk bawang. Ngerti pupuk bawang? Paling soroh oleh duit ya, oleh warisan ya wong sithik kita. Siapa itu? Saudara, saudari, seibu atau saudari atau saudara seibu. Ini terakhir. Beliau dikatakan di sini al-akh awil ukh lil idza waritha, kalau mereka dapat waris. Katakan bi an lam yakun lil mayyit aslu dzakar. Kata si mayit enggak punya bapak atau kakek, Ataupun juga far waris, juga tidak mempunyai far'un waris, anak. Ya. Terus juga dikatakan berarti waqat tahsul mimma taqaddam ana ashabil furud. Oh, sudah hilang. Ini saudara atau saudari seibu, di sini ada syarat yang selanjutnya adalah ayyakuna munfaridan. Hendaknya dia cuma satu orang. Makanya al-akh lil atau al-ukht lil cuma satu. Enggak boleh Kalau banyak wis, nanti ada hitung-hitungannya itu. Oke, saya kasih contoh. Ya. Munfaridan. Ya. Ini saudari seibu. Di sini ada suami. Kemudian di sini ada saudara kandung. Saudari seibu dapat berapa? 1/6. Kenapa kok 1/6? Karena tidak ada bapak dan juga tidak ada far'un waris, keturunan dari yang jenazahnya ini. Maka saudara seibu dapat 1/6. Suami dapat berapa? 1/2. Karena nggak ada far'un waris dan lain sebagainya. Saudara kandung dapat berapa? Saudara asabah berapa anunya? 6. 1/6 1, ini 3, sisanya 2. Gampang. Kenapa? Nggak ada far'un waris, nggak ada juga ab. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau ada bapak. Terus ini anggap ini istri. Berarti yang meninggal suaminya ini. Suami punya istri, punya bapak, punya saudari seibu. Saudari bapaknya kawin, bapaknya mati. Ini seibu ini ya, ini ibunya ya. Tak taruh kanan lah ibu ya. Sini, seibu. Atau bapaknya kawin mana terserah lah. Ya, bapaknya tidak mati tapi bapaknya kawin mana. Punya anak lagi dari sana lain ibu berarti. Oke lah, pokoknya saudari seibu, bapak dan istri. Saudari seibu dapat berapa? Yakin? Jawab enggak apa masih salah enggak apa?
Di sini nggak ada prinsip banter salah, nggak ada. Di sini cuman banter nggak paham, Hah? Persyaratannya dapat 1/6 itu kalau tidak ada far'un waris dan juga tidak ada aslud zakar atau bapak atau kakek. Ada bapak nggak? Ada, berarti nasibnya saudari Ibu kasihan deh lu. Bapak dapat berapa? Sebentar. Bapak piro ya? Bapak piro? Bapak iki lanang apa wedok? Lanang, entenono sik. Dahulu kan istri. Iki bojone sing mayit iki. Dapatnya berapa? Hah? 1/4. Kenapa 1/4? Karena nggak ada anak keturunan. Bapak dapatnya berapa? Asoba. Jadi berapa ini? 4. Karena 1/4. Satu-satunya bisa dibagi 4 ya 1/4. Maka ini dapat 1, ini dapat. Paham? Iki sing sakno iki. Lah aku iki satu ibu. Ya, satu ibu dan lain sebagainya ngotot. Satu rahim dengan kamu. Dengan jenazah ini ngomong jenazah. Kok nabi aku tuh sak ibu. Rahimnya ibu, kita satu rahim. Tapi aku nggak oleh apa-apa, kata kubur. Ini mahjub. Lalu kemudian dikatakan far'un waris. Far'un waris, saudari. Ini persyaratannya ya. Saudari seibu. Tapi ya ono anak lanang. Ayo kon. Berapa? Gus kon iki paham tak, Gus? Saudari ibu dapat apa enggak? Persyaratannya untuk dapat 1/6 itu adalah kalau enggak ada bapak, enggak ada anak. Ada anak enggak? Kalau ada itu berarti lah anaknya lebih loh. Kabeh. Sono ae. Cek enteng ya. Dapatnya 1, terus masalah 1 ya dapat semuanya berarti. Ya. Itu. Lalu sekarang contoh yang lain lagi. Oke. Kalau tadi itu anak kan ya? Anak laki. Dapatnya berapa tadi? Asoba kan ya? Bukan asoba, dapatnya semuanya. Sekarang pertanyaannya kalau cucu laki bagaimana? Selama tidak ada anak laki, maka cucu laki nggak dapat. Tapi kalau nggak ada anak laki, cucu laki menggantikan anak laki. Berarti semuanya dapat untuk cucu laki. Oke, sekarang ya itu yang ya. Itu permasalahan semuanya sudah terjelaskan. 2 persyaratannya untuk seorang saudari seibu untuk mendapatkan 1/6 adalah tidak ada far'un waris dan juga tidak ada aslud zakar. Aslud zakar kok asal itu asal atas. Zakar laki, bapak, ibu, bapak, kakek dan lain sebagainya. Kalau nggak ada bapak ya kakek kan lah. Ya, kalau nggak ada kakek, ya bayi mane, bapak kakek. Ya, berarti panjang umur, anak-anaknya mati kabeh berarti. Ya, jadi seperti itu. Insyaallah akan ditambahkan permasalahan bonus ya. Bonus bab faraid yang akan datang. Bab faraid itu sing. Nanti selanjutnya insyaallah masuk ke bab tentang wasiat. Bab tentang wasiat. Maka di sini al wasiyah lughatan dan sebagainya.
Insyaallah mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Riaya haji ku kapan rek? Hah? Hari-hari apa? Jumat. Beprai. Ya aku yang penyate. Kan itu ya. Tangan kayak ini. Hah? Harinya? Jumat. Ya. Ya, insya Allah libur. Nek wukufnya Jumat aja akbar, nek wukufnya Kamis aja akbar. Tanggalan bisa tentatif. Ya kita lihatlah pengumuman pemerintah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita doa, lalu yang ada pertanyaan silahkan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأجر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء آل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابه الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ada yang mau bertanya silahkan. Tapi ini memang saya